Oke, halo friends semuanya. How's it going? Good morning you all. Kembali lagi bersama saya Mr. Indra di channel yang sama, channel Matematika kelas 6. Oke, kita masih membahas tentang volume bangun ruang. Kali ini kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu volume bangun ruang dari kerucut dan bola, ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang volume kerucut dan bola. Oke, saya tunjukkan dulu apa itu kerucut, ya. Kerucut itu pada dasarnya adalah bentuk lanjutan dari tabung, ya. Dia ini dasarnya adalah limas dengan alas lingkaran. Oke, jadi mereka ini adalah limas lingkaran, ya. Kenapa disebut limas? Karena mereka mempunyai satu titik puncak di sini, ya. Kenapa disebut limas lingkaran? Karena alasnya adalah lingkaran. Oke. Elemen-elemen penting atau ciri-ciri penting dalam limas lingkaran adalah, yang pertama adalah tinggi kerucut. Ya, saya tulis dulu lingkaran atau kerucut. Tinggi kerucut, ya. Tinggi kerucut itu jarak dari titik puncak hingga alasnya sini. Lalu yang kedua, karena dia berbentuk lingkaran alasnya, maka dia pasti punya yang namanya jari-jari dan diameter. Oke, ya. Kita masuk ke volumenya. Volume kerucut, ya, itu didefinisikan atau bisa dihitung dengan cara 1/3 dikali pi dikali r dikali r dikali tinggi kerucut. Ya, ini salah, ya. Oke, kita ganti dulu, ya. Jadi elemen yang kita butuhkan adalah jari-jari di sini. Jadi apabila yang diketahui diameter, kita harus bagi 2 terlebih dahulu, ya. Lalu apa artinya sepertiga? Artinya dikali sepertiga adalah dibagi dengan angka 3. Oke. Kita lihat contohnya bagaimana cara menghitung volume kerucut di sini. Jadi saya punya kerucut dengan ukuran diameter 28 cm. Ya, berarti diameter yang ini, ya. Sementara kita butuh yang namanya jari-jari, bukan diameter. Maka jika diameternya 28, maka jari-jarinya adalah tinggal kita bagi 2 saja. Ya, sama dengan 14 cm. Dan tinggi kerucut 15 cm. Oke, kita tulis volumenya 1/3 dikali pi dikali r dikali r dikali tinggi kerucut. Lalu kita ubah r-nya di sini menjadi 14 cm. 14 cm dan tingginya adalah 15 cm. Oke, perhatikan di sini, ya. Diperbesar. Di sini kita punya 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 15. Kita punya pecahan dengan penyebut 3 dan 7. Artinya kita bisa membagi dengan angka 3 dan bisa membagi dengan angka 7. Yang mana yang bisa kita bagi dengan angka 3 di sini? Ya. Oh, kita bisa membagi angka 3 di sini dengan angka 15. Ya.
Lalu yang mana yang angka yang bisa kita bagi dengan 7? Oh, kita bisa membagi dengan angka 7 yang salah satunya pilih, yaitu angka 14. Ada dua angka 14 di sini, kita pilih salah satu saja. Jadi kita bisa membagi 14 dengan 7, 15 dengan 3. Maka tersisa 1 dikali 22 dikali 14 bagi 7 adalah 2 cm, lalu dikali dengan 14 cm, lalu dikali dengan 15 dibagi 3 dapat 3 cm ya. Oke, sekali lagi, 1 ini adalah merupakan sisa dari pecahan 1/3. Lalu 2 ini dapat dari mana? Hasil dari 14 dibagi 7. Lalu 14 ini tidak diapa-apakan, maka kita tulis ulang. Nah, 3 cm di sini merupakan hasil dari 15 dibagi dengan 3. Ya, jadi paham ya? Ada dapat dari mana 2 cm dan 3 cm di sini. Oke. Lalu kita lanjutkan perkalian 22 kali 2 44 dikali 14 kali 3 itu 42 cm, maka sama dengan adalah 1848 cm kubik ya. Jadi volume dari kerucut tersebut adalah 1848 cm kubik. Oke. Lanjut, berikut adalah latihan soal untuk volume kerucut ya. Silahkan di sini dengan diameter 14 cm, jari-jarinya berapa ya, tingginya 18 cm. Oke. Lalu tinggal kalian cari volumenya, kalian tulis di buku tulis, kalian kerjakan, lalu kalian sudah menghitungnya. Kita lanjut, yaitu bola. Oke, sini saya ilustrasikan bola seperti ini ya. Bola yang harus kita tahu elemennya adalah, kalau bola merupakan bentuk juga lanjutan dari lingkaran ya, tapi dia tidak punya alas, tidak punya titik puncak, benar-benar bentuk yang sangat unik ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya bola itu disebut dengan sphere. Oke. Jadi di sini dia hanya mempunyai satu unsur, yaitu jari-jari yang harus kita ketahui. Kalau dia punya jari-jari, maka dia pasti sudah punya juga yang namanya diameter ya. Diameter bisa ke atas ke bawah, bisa juga dari kanan ke kiri, oke, bisa juga dari atas ke bawah, kemanapun itu. Begitu juga dengan jari-jari ya. Jadi asal dari titik pusat di sini ke tepi itu namanya jari-jari. Tapi jika dari ujung ke ujung, ke tepi melalui titik pusat, itu namanya diameter. Oke. Jadi untuk volume bola, unsur terpentingnya adalah jari-jari, karena kita hanya membutuhkan jari-jari untuk menghitung volume bola. Oke, di sini volume bola rumusnya cukup unik ya, yaitu 4/3 dikali pi dikali r dan dikali r, lalu terakhir dikali r lagi. Nah, jadi ada 3 kali r. Ingat, ini bukan dikali 3r, tapi r-nya ada 3 kali. Jadi kalau r-nya 2 kali 2 kali 2 maka 8, bukan 2 kali 3. Kalau r-nya 4 maka 4 dikali 4 dikali 4 ya. Hasilnya adalah 64. Oke, bukan dikali 3, tapi
pengulangan perkalian dengan angka yang sama sebanyak 3 kali. Arti dari 4/3 apa? Artinya dikali 4 lalu dibagi 3, atau dibagi 3 dikali 4. Terserah yang mana saja boleh. Oke, contoh soalnya di sini saya punya bola dengan jari-jari 14. Ya. Maka volumenya kita ganti 4. Ingat ya, pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Oke, di sini kita ganti angkanya 14 cm dikali 14 cm dikali 14 cm. Oke. Arti dari di sini kita punya 2 angka penyebut 3 dan 7. Ya. Adakah yang bisa dibagi 7? Oh, ada. Salah satu 14. Pilih salah satu. Adakah yang bisa dibagi 3? Tidak ada. Maka ini akan tetap seperti ini, ya. Jadi ini kita hitung. Empat per 3 kali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Oke, sama dengan 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14, dan terakhir dibagi dengan 3. Oke, ini saya katasin dulu bentar biar bisa jelas. Ya. Jadi 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Lalu nanti terakhir dibagi dengan 3. Maka kita bisa hitung dulu atasnya. Ya, bagian atasnya ini kita dapat berapa? Oke. 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dan dikali 14. Jadi 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14, hasilnya adalah 34.496. Lalu ini akan kita bagi 3 karena kita masih punya pecahan. Ya, kita masih punya penyebut dengan angka 3. Maka 34.496 kita bagi dengan 3. 34.496 dibagi 3, kita mendapatkan hasilnya 11.498,67 cm 3. Ya. Jadi setelah kita kalikan semuanya ini, jangan lupa kita masih punya angka 3 di sini. Maka harus kita bagi 3. Dapatlah hasilnya ini. Oke. Sekali lagi ingat, ini 2 dapat dari mana? 2 dari hasil 14 dibagi dengan 7. Oke, jadi hanya seperti itu untuk volume bola. Setelahnya kalian bisa mengerjakan latihan volume bola. Oke. Di sini sudah saya rubah, jari-jarinya adalah 7. Yang kamu perlu lakukan adalah menjawab soal berikut, ya. Ini hasilnya berapa volumenya. Silakan ditulis dulu di buku tulis, kalian kerjakan, lalu kalian jawab di Google Form, ya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara menghitung volume kerucut dan bola. Sekian dari saya. Terima kasih. See you when I see you. Bye bye.